Shalom saudara. Selamat hari Minggu yang diberkati. Saya berdoa saudara baik-baik, sehat-sehat dalam segala hal, dalam segala sesuatu, menikmati kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup saudara masing-masing sampai hari ini. Saya bersyukur saudara bisa melayani sore hari ini. Saya cerita sedikit karena sebenarnya bukan saya tugas hari ini, tapi di hari Jumat Tuhan malah ada koya saya bisa melayani atau enggak hari Minggu. Saya bilang saya baru agak gatel tenggorokan saya karena kayaknya mau batuk gitu ya. Di hari Kamis sampai Jumat saya di ponsel, saya baca WA. Lalu saya bilang saya nggak gaji. Saya bilang saya kabarin nanti Sabtu. Saya bilang karena saya habis antar ini saya dari dokter juga karena dia juga batuk di hari Kamis. Udah hampir seminggu pulang ponsel, saya di ponsel masih waduh itu batuk-batuk kayak gatel-gatel kayak saya bilang ini kayaknya bakal panjang batuknya karena sudah musim saudara. Saya pulang dari ponsel, saya iseng saya makan pecel lele di depan kelurahan sini saudara. Itu enak banget, ada tepungnya, ini bukan pecel lele biasa tapi ada tepungnya lagi. Jujur saya bandel, saya bilang aduh ini lagi batuk malah makannya yang ini. Saya biasa pulang saya bungkus, tapi istri saya tanya, enggak lah lagi batuk, nggak mau makan itu lah. Udah saya makan sendiri akhirnya. Saya kira ini makin batuk kayak, ternyata bisa makan ternyata ini nggak batuk sebenarnya. Dan saya luar biasa pas saya pulang, kok sehat-sehat aja, tenggorokan aman-aman aja gitu. Ya sampai hari Sabtu saya rasa oke-oke aja dan ya saya puji Tuhan, saya bilang Tuhan saya kalau Tuhan jadwal saya dimanapun saya berusaha untuk bisa melayani Tuhan. Dan hari ini saya bisa melayani di tempat ini. Satu kebaikan Tuhan saudara. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita mulai ibadah kita pada sore hari ini. Bapak kami bersyukur, terima kasih ya Bapak buat waktu yang terbaik di tempat yang terbaik. Kami ada di rumah-Mu. Kami nggak punya banyak hal yang hebat, tapi kami bawa kasih syukur kami yang berlimpah-limpah. Karena kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu juga berlimpah-limpah atas hidup kami. Kami diberkati, kami ditolong, kami disembuhkan, kami dicukupkan. Terima kasih Tuhan untuk nafas, untuk kesehatan, dicukupkan semua hal yang baik yang Tuhan masih tambahkan sampai hari ini. Kami diberkati, kami ada di rumah-Mu hari ini Tuhan. Tuhan syukur kami yang berlimpah-limpah atas kebaikan-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Mengganti setiap pujian Tuhan kami pada sore hari ini, biar kiranya hanya nama Tuhan yang puji dimuliakan kekal selama-lamanya. Ada di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap beribadah bersama katakan amin. Meskipun takut apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolongan Tuhan
Masakannya nggak mungkin tuh, rasanya sulit, tapi dengan baik hari ini. Yang tak mungkin bagi Tuhan itu mungkin. Yang mana ada yang mustahil bagi Dia. Selama kita berharap sama Dia, selama kita menaruh iman percaya kita pada Dia, tidak pernah dikecewakan kita. Terima kasih Tuhan. Mari angkat suara kita perlahan-lahan dengan berkata, yang tak mungkin bagimu, tak mungkin bagimu, yang tak mungkin bagimu, semua mungkin bagimu, semua mungkin bagimu. Dan Engkau jawabkan hidup kami itu, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat
baik, sangat baik, sangat baik. Tuhan sangat baik. Terima kasih, terima kasih. Pertolongan Tuhan kami rasa, pertolongan Tuhan ada dekat kami. Terima kasih ya Pak. Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami menguatkan dan teguhkan hati kami beribadah sungguh-sungguh, cari Tuhan sungguh-sungguh, menikmati Tuhan sungguh-sungguh, biar hati kami melekat semakin melekat, biar iman kami semakin bertumbuh, semakin bertumbuh, semakin kuat, tangguh, menyenangkan hati Tuhan. Ibadah ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, Tuhan yang pimpin acara ini. Semua hormat pujian bagi nama Tuhan. Tuhan layak ditinggi. Ini kami hamba-hambamu, kami bawa dalam tangan Tuhan. Itu hambamu yang menyampaikan firman-Mu di dalam urapan kuasa Tuhan. Terima kasih. Kami yang hadir di tempat ini, kami yang beribadah secara online, kami dalam kuasa Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami dan kami siap mulai beribadah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang siap mengucap syukur katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Sedang bersuka cita. Amin. Amin. Semoga dalam kuasa dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Benar.
pertolongan kami setiap itu. Makasih Tuhan. Yang selalu setia
haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji syukur, kebesaran, kemuliaan kami naikkan bagi Tuhan yang kami pilih. Yesus Kristus yang sudah mati bagi kami dan bangkit, sehingga iman kami setiap hari bertambah-tambah dan kami merasakan kasih sayang Tuhan. Kami ingin lebih dekat kepada-Mu. Kami ingin lebih mengerti rencana Tuhan di dalam hidup kami. Ajarkan kami umat-Mu Tuhan di GBI Mangga Besar untuk tetap setia, cinta Tuhan, dan kami mengutamakan Tuhan di dalam hidup kami supaya hidup kami diberkati. Terima kasih Bapa. Terimalah seluruh pujian syukur kami, baik lagu-lagu pujian, baik musik yang dinaikkan Tuhan. Biarlah ini menjadi nyanyian syukur kami kepada Tuhan. Dan terimalah dan berkati jemaat-Mu yang datang dengan lelah dan berbeban berat. Mungkin ada masalah di dalam rumah tangga, dan kami percaya firman-Mu sore ini membawa kami kebebasan, membawa kami kelepasan. Dan nama Tuhan yang dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ruangan ini, hati dan pikiran kami Tuhan. Berbicaralah Roh Kudus, urapi kami. Kami siap mendengar. Urapi hamba-Mu Tuhan, ampuni segala salah dosa. Sembunyikan dia di belakang salib-Mu Tuhan. Biarlah Engkau saja yang berkata-kata apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidup kami. Nyatakan Tuhan sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Yang percaya dan diberkati katakan amin. Shalom. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kami sangat bersyukur ya kalau hari ini bisa bersama Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Saya tuh merasakan Tuhan, terima kasih kalau saya masih diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan ya Bapak Ibu. Kalau saya kemarin merasakan kasih sayang Tuhan, dan anak yang waktu di Australia itu ketika dia masih kecil, cucu ya maksudnya ya, saya waktu ada ibadah di sana, dia baru umur 2 tahun. Dan waktu itu duduk di situ ya kursi ya, dia pengennya ke depan terus, jadi mamanya tuh jagain pakai kaki. Saya jagain dari situ, dia molos ke kolong, dia keluar ke depan sini, dia pengen ikut nyanyi. Aduh, puji Tuhan. Tapi sekarang ternyata dia sudah jadi hamba Tuhan ya. Kalau nanti tanggal 15 November dia mau menikah, dan di Surabaya menikahnya, tidak di Australia saudara. Tapi kami hamba-hamba Tuhan dari Jakarta juga, Bapak Gembala Senior, Bapak Gembala dan Ibu Gembala dan saya dan seluruh keluarga yang bisa hadir akan berangkat ke sana, lebih kurang 19 orang. Dipuji Tuhan ya saudara, karena jauh di Surabaya, di sini Bapak Ibu tolong doakan saja supaya Tuhan memberkati perjalanan pernikahan ini ya saudara. Karena semuanya ini dia juga dapat seorang hamba Tuhan juga, berdoa syafaatnya dari gereja GMS ya, yang Philip Montpellier ya, yang di Surabaya tapi. Dan saya bersyukur sama-sama hamba Tuhan ya, jadi sama-sama melayani. Tapi doa dari Bapak Ibu sekalian, inilah yang kami minta dukung. Kami akan berangkat bersama-sama semua, dan biarlah jemaat juga di sini nanti Bapak Gembala mengatur segala sesuatunya, dan kami percaya Tuhan hadir ya Bapak Ibu. Kalau dulu dia seneng pengen nyanyi, dan sekarang ternyata dia bukan saja penyanyi tapi pemain musik juga, pengkhotbah ya. Puji Tuhan. Tuhan mau pakai Bapak Ibu. Kalau anak-anak kecil itu, kalau dia mau dari kecil rasanya punya kerinduan, doakan ya. Memang anak-anak tuh kadang-kadang kepengen gitu melihat orang tua nyanyi, kepengen ke depan juga. Tapi puji Tuhan ya. Saya ingat saudara, kalau ulang tahun ini GBI ini udah ke-55 ya. Anak saya Paula itu maminya cucu saya, jadi anak saya. Dia baru berumur 2 tahun saudara. Jadi kalau sekarang umurnya sudah 57 ya. Puji Tuhan ya. Waktu dia umur 2 tahun, Pak Lukas bilang gini pagi-pagi, aku mau berangkat ke Sukabumi. Sama siapa? Sama Bapak Gembala. Udah malam-malam dia udah cerita. Tapi karena ada anak ya, jadi saya pikir aduh. Tapi ternyata waktu Pak Lukas dengan almarhum Bapak Pendeta Yusuf Junaidi
Junaidi Wijaya berangkat ke Sukabumi, dan di sana dilahirkanlah GBI, ya GBI tadinya Gereja Injil Sepenuh, ya Gereja Betel Injil Sepenuh, lalu jadi Gereja Betel Indonesia. Puji Tuhan. Beri kemuliaan pada Tuhan ya. Sudah 55 tahun Tuhan beserta dengan GBI, dan kita juga sebagai anak-anaknya kita diajarkan untuk dewasa dalam iman. Bapak Ibu, bagaimanakah dewasa dalam iman? Apa yang harus kita lakukan kalau kita mau dewasa di dalam iman? Mari kita mau baca di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-12 sampai yang ke-39, nanti dilanjutkan sampai yang ke-42. Saya akan bacakan. Boleh baca sama-sama juga boleh ya Bapak Ibu. Jadi kalau saya dikit Bapak Ibu bisa terusin ya. Puji Tuhan. Mari kita baca. 2, 3. Daud adalah anak seorang dari Efratah, dari Bethlehem Yehuda, yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul, orang itu telah tua dan lanjut usia. Jadi yang lanjut usia ini bapaknya Daud ya. Lalu ayat selanjutnya, ketika anak Isai Saul, maka ketiga anaknya yang pergi berperang itu ialah Eliab anak sulungnya, dan anak yang kedua adalah Abinadab, dan yang ketiga adalah Syama. Ya selanjutnya, Daudlah yang bungsu, jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Lalu, tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah dia tampil ke depan 40 hari lamanya. Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu berarti gandum ini, seeva, dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah, sampaikanlah keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat, dan bawalah pulang satu tanda dari mereka. Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada di lembah Tarbandin di tengah berperang melawan orang Filistin. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat tangannya dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan, ketika tentara keluar masuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya, barisan yang berhadapan dengan barisan. Lalu Daud bangun pagi-pagi, barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat? Ya, sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekat itu namanya Goliat, orang Filistin dari Gat. Dari barisan orang Filistin ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarkannya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu melihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemooh orang Israel. Orang yang mengalah dan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak Israel. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat itu sampai dia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Rakyat itu pun menjawab dengan
begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Ketika Elias kakaknya yang terkuat mendengar perkataan Daud pada orang-orang itu, bangkitlah amarah Elias kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2 atau 3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifatmu, pemberani, kejahatan hatimu. Kau datang kemari dengan memaksa melihat pertempuran." Tetapi jawab Daud, "Apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja." Lalu berpalinglah dia daripadanya kepada orang lain dan menanyakannya sama, dan rakyat memberi jawaban kepadanya seperti tadi. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukannya kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedangkan dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini bisa mengembalakan kambing domba ayahnya, tetapi datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskannya domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap jantungnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Ulah kata Daud, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari tangan singa dan tangan beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju hitam kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar berjalan. Sebab belum pernah dicobanya, maka berkatalah Daud kepada Saul, "Aku tidak berjalan dengan mata ini, sebab belum pernah aku mencobanya." Kemudian ia menanggalkannya. Sampai di sini dulu ya Bapak Ibu. Nah, kalau Daud, dia ingin, rasanya nggak sabar tuh melihat orang yang begitu besar badannya, dan dia juga marah kepada barisan orang Israel, dihina. Lalu Daud ini bilang kepada semua kakaknya tuh bilang begini, "Kamu tuh masih kecil," katanya ya. Daud tuh memang masih muda dan juga memang elok parasnya ya, tapi dia cuma kerjanya menggembalakan domba, menggembalakan kambing domba, jadi nggak mungkin bisa perang. Tapi dia mempunyai hati karena dia dekat selalu kepada Tuhan. Dengan apa dia bisa dekat kepada Tuhan? Karena dia selalu berdoa dan memuji Tuhan. Ketika dia mengembalakan domba, dia juga memuliakan Tuhan dengan kecapinya. Nah saudara, kalau Daud ini tadinya dia marah, kakak juga marah, dan semuanya itu dia coba untuk berkata kepada kakaknya dan kepada semua tentaranya. Sampai tentaranya bingung, "Kamu kecil, gak pernah ikut perang." Lalu Saul dikasih tahu, kata Raja Saul, "Ayo panggil aja dia." Katanya bener, kecil saudara ya, bukan yang tinggi besar. Kakak-kakaknya kan tinggi besar, biasa berperang, dia tuh paling kecil. Daud tuh badannya juga tidak besar ya. Dan ternyata saudara, Saul ini bilang gini, "Kamu apa bisa?" Ya, karena kamu kecil. Dan dipakai itu Saul punya ketopong, terus pakai baju jirah, dikasih. Ternyata nggak bisa jalan saudara. Kasih baju begitu berat, nggak bisa jalan. Ya percuma aja, nggak bisa dipakai. Lalu dia bilang, "Saya nggak bisa pakai, nggak bisa jalan. Bagaimana mau melawan orang itu? Jalan aja nggak bisa." Ya.
Dan kita kalau baca selanjutnya sampai ayat yang ini kan baru ayat 39 ya. Ya, kita baca sampai 42. Coba. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangan dan dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu itu sedang umpannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu yang dekat menghampiri Daud di depannya, orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangan kepada Daud, melihat dia, dihinanya Daud itu karena dia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendapatkan aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang yang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangkan aku dengan pedang dan tombak dan lebing, tetapi aku datang engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kutantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau, memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaat ia tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia menyerahkan aku ke dalam tangan kami." Selanjutnya, ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segala Daud berlari barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam di dalam dahinya dan terjerumuslah ia mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu, membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancingnya kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda. Mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gat dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin itu bergelimpangan di jalan Saraim sampai Gat dan sampai Ekron. Saudara, ya, kemudian pulanglah orang Israel dari pemburuan hebat di atas orang Filistin, lalu menjarah perkemahan mereka. Dan Daud mengambil kepala orang Filistin yang dipancingnya itu dan membawanya ke Yerusalem. Tetapi senjata-senjata orang itu ditaruhnya di dalam kemahnya. Puji Tuhan. Lalu masih ada ya. Ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang Filistin itu, berkatalah ia kepada Abner, "Panggillah tentara. Anak siapakah orang muda itu, Abner?" Jawab Abner, "Demi Tuhanku hidup, ya Raja, sesungguhnya aku tidak tahu." Ya, demikian kemudian Raja berkata, "Tanyakanlah anak siapakah orang muda itu." Ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, maka Abner mengambilnya dan membawanya menghadap pada Saul, sedangkan kepala orang Filistin itu masih ada di tangannya. Dan kata Saul kepadanya, "Anak siapakah engkau yang orang muda?" Jawab Daud, "Anak hamba Tuanku Isai, orang Bethlehem itu." Amin.
Ketika Daud, kata Saul, ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Jonathan dengan Daud, dan Jonathan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Sudah habis ya, saudara. Nah, saudara, kalau kita melihat Daud yang begitu tadinya dia marah, dia pikir, wah pasti nih saya bisa. Tapi waktu dia lihat kakaknya juga marah. Tapi kalau Daud itu marah kepada orang Filistin ini, Goliat. Tapi kakaknya ini marah kepada Daud. Daud itu sebetulnya merasa, aduh Tuhan, saya kepengen kalau bisa saya memaafkan orang itu. Tapi dia berkata kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang beracara. Karena nama Tuhan di situ diejek sama Goliat. Ternyata Tuhan itu beracara. Dia hanya memegang batu dan umban. Umban itu ketepel ya. Kalau anak sekarang di Jakarta tuh bilang ketepel. Ketepel itu seperti ada kayu yang begini dan lalu ada karetnya. Dan waktu dia ketepel itu dilantarkan, persis di sini itu ya ada lubang, ada di dalam tempat namanya ketopong itu, di sini ini ada yang terbuka. Di situ firman Tuhan masuk karena Daud berkata, aku datang di dalam nama Tuhan. Kan kalau Goliat itu datang membawa lembing, membawa senjata, lalu dia akan membunuh Daud dan akan memberikan makanan tubuhnya Daud kepada binatang-binatang, kepada burung-burung di udara. Tapi Daud datang di dalam nama Tuhan, dan betul waktu dia kena itu kepalanya dan dia jatuh. Waktu dia jatuh, saudara, udah mulai hampir meninggal dan Daud mengambil alat pedangnya, dipancing kepalanya. Daud sudah mengalahkan Goliat. Karena apa? Karena Tuhan beserta. Jadi kalau di dalam kata yang Daud tadinya marah, tapi dia marahnya itu dia ingin bahwa Tuhan yang beserta supaya dia bisa mengalahkan Goliat. Dia minta pimpinan Tuhan. Kepada Tuhan dia minta dan Tuhan menyatakan itu. Kalau dia berkata kepada Saul, saya pernah membunuh singa, saya pernah membunuh beruang. Bingung ya raja ya, dengan apa kamu pakai? Ya cuma dengan tongkat ya. Dia bawa tongkat untuk menggembalakan domba, tapi ternyata Tuhan yang beserta ya. Daud itu masih muda dan dikatakan parasnya masih seperti anak-anak dan juga elok parasnya, tetapi memang Tuhan beserta. Mengapa Tuhan beserta kepada Daud, saudaraku? Yang penting adalah Daud dekat kepada Tuhan. Dia selalu berdoa kepada Tuhan, dan ketika dia menggembalakan domba, dia memainkan kecapi dan memuliakan Tuhan. Itu yang Tuhan mau ya. Dari kita sekalian, Bapak Ibu, Tuhan tuntut untuk kita. Kalau kita mau dewasa di dalam iman, mari kita dekat kepada Tuhan. Tuhan akan menyertai kita di dalam segala sesuatu. Masalah sulit bisa datang, masalah yang sukar bisa datang. Tetapi kalau kita minta kepada Tuhan, Tuhan akan membukakan pintu berkatnya yang tidak kami pikirkan, yang tidak saudara pikirkan. Tuhan memberkati. Saudara, kalau beberapa hari yang lalu saya nggak bisa tidur, mau berangkat ke Surabaya, bingungnya begini saudara, karena banyak yang mau berangkat dan ada beberapa yang saya juga mesti urus. Dan saya bilang kepada Tuhan, Tuhan, dengan apa saya bisa berangkat tanpa harus dan beberapa orang itu ya yang kami doakan, biarlah Tuhan menyatakan. Tapi baru satu malam saya berdoa menangis kepada Tuhan. Besok pagi ternyata Tuhan sudah menyediakan. Saya tadinya bingung, aduh apa ya yang saya mesti, karena anak saya sudah mengirim uang untuk hotel, untuk sesuatunya, dan untuk tiket saya sama Pak Lukas. Ternyata ada tiket-tiket yang harus kami bayar. Saya bilang, Tuhan bagaimana caranya? Saya mintalah Tuhan tolong. Dan waktu malam kami berdoa, Tuhan menyatakan. Karena kita harus mempunyai iman yang teguh, saudara. Bagi Allah tidak ada yang mustahil ya, saudara. Kadang-kadang kita pikir, aduh bagaimana ya? Dari mana? Tapi pertolongan kita adalah dari Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Bukan dari manusia. Manusia itu kadang-kadang kalau nolongin kita sekali bisa, 2 kali. Tapi untuk sering-sering dia juga bosen. Tapi kalau pertolongan dari Tuhan,
Dan orang yang memberkati itu tanpa dia tahu dia memberkati. Aduh Tuhan, luar biasa, dahsyat, dahsyat, dahsyat. Sungguh ya saudara, kalau saya pikirkan Tuhan, kau baik, sungguh baik, sangat baik, luar biasa baik. Kadang-kadang apa yang kita tidak pikirkan Tuhan sudah sediakan. Yang penting taat setia itu aja ya saudara. Kalau saya mulai didik anak-anak kecil-kecil waktu kami berangkat ke Aussie waktu tahun 84 kalau tidak salah ya. 86 ya. Kan 84. Saya berangkat bersama keluarga ke Australia. Dan waktu itu saya dengar yang punya rumah itu sudah main musik. Suaminya main gitar, istrinya main piano. Saya bilang, ih, kok udah pada nyanyi? Jam berapa ini kita lihat jam? Jam 2. Indonesia baru jam 2, saudara. Di sana udah jam 5, ya, hampir jam 6. Anaknya sudah duduk pakai dasi mau sekolah. Tapi mereka tetap menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Jadi kita bangun. Ayo bersihin muka. Jadi kita semua ke situ ya, ke depan ruangan itu, dan kita sama-sama doa. Disuruh baca firman Tuhan. Anak saya Petrus itu masih kecil ya, bacanya itu masih belum bisa bagus, tapi puji Tuhan 1 ayat sudah bisa. Dan ternyata Tuhan itu baik. Kalau kami belajar taat setia, saya bilang, mau nggak nanti kamu tetap setia melayani Tuhan? Anak-anak bilang, mau mami. Jadi mesti bangun pagi ya. Jadi saya usahakan di Jakarta juga bangun pagi. Jam 5 saya sudah bangun, anak-anak dibangunin. Kalau ada yang belum mau bangun, anak saya Petrus nih, mami masih dingin, ditarik lagi selimutnya. Artinya ambil air sedikit, dia bangun ya, kita doa. Saudara, ternyata kalau kita mau taat setia, Tuhan itu memberkati. Saya bisa melakukan ini karena apa? Karena pertolongan Tuhan. Malam saya siapin makanan supaya pagi-pagi Pak Lukas tuh jam 6 sudah berangkat ngantar Paula ke Gunung Sari sekolahnya. Anak saya yang 2 di Muara Karang, sekolahnya saya yang antar. Tapi puji Tuhan, kalau kita mau taat setia, saudara tahu yang taat setia itu siapa aja? Ikan, saya punya ikan emas koki di dalam akuarium. Saudara tahu, ketika jreng musik itu main, ikan itu kan biasa hilir mudik, semua berbaris rata, barisnya diem semua, cuman buntutnya aja goyang, diem. Dia tahu kita lagi menyembah. Lalu ada anjing saya namanya Lesi, saudara. Anjing itu baik banget, baik banget. Kalau kita doa pagi, dia sudah sideku. Saudara tahu sideku ya? Ini kakinya gini. Itu binatang, saudara. Dia tahu. Jadi kalau kita mau taat, kita lebih dari binatang. Kita manusia. Kita orang yang disayang Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Amin. Persoalan apakah yang kita hadapi? Mari datang kepada Tuhan. Ceritakan sama Tuhan. Mungkin kita kalau cerita sama orang lain mungkin kok ini ya. Tapi kita cerita sama Tuhan. Tuhan akan menggoncangkan apa yang terorak di bumi akan terorak di surga. Tuhan suruh malaikatnya berkati. Nggak tahu dari mana itu datang berkatnya. Saya bingung. Saya bilang Tuhan terima kasih. Ampuni kami Tuhan. Kalau mungkin saya tadinya pikir, mau apa yang saya lakukan karena saya harus bayar tiketnya hari besok. Bagaimana banyak begitu. Tapi saya bersyukur. Tuhan itu luar biasa, dahsyat. Beri kemuliaan pada Tuhan. Saudara, kalau saudara menghadapi masalah, carilah Tuhan. Biarlah kita dewasa di dalam iman. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong. Kalau Daud ditolong oleh Tuhan, ya, untuk membunuh Goliat yang badannya begitu besar, nggak mungkin tadinya ya, sampai seluruh pasukan-pasukannya itu mengalahkan orang-orang Filistin. Dan semuanya lari. Dan ternyata itu apa? Pekerjaan Tuhan. Karena apa? Dia datang di dalam nama Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu menghadapi masalah, mari datang di dalam nama Tuhan Yesus. Saya bawa persoalan saya. Saya tidak mampu, saya tidak bisa. Tapi saya percaya Tuhan sanggup. Amin. Mungkinkah sakit penyakit yang membuat kita, kenapa ya sakit gak sembuh-sembuh? Mari datang kepada Tuhan. Katakan Tuhan, ini saya.
Saya ketika pulang dari Australia, kaki saya bengkak, saudara. Saya nggak bisa jalan. Karena di sana hawanya dingin, memang dari berangkat itu, saya kepentok kaki saya lagi mau ambil barang apa yang datang itu ya, apa sih namanya? Dari Gojek itu, Grab itu bawa barang. Saya mau lari, ternyata saya kepentok ujungnya tempat tidur. Karena saya bilang, iya, tunggu. Gitu ya. Saya lari, kotak agak, aduh sakit. Sebulan kemudian kaki saya bengkak. Saya pikir, Tuhan kenapa ya? Kenapa bengkak? Tapi saya baru ingat bahwa saya kepentok. Sesudah itu saya berangkat ke Australia. Di sana tuh cuacanya dingin banget. Jadi saya harus pakai kaos kaki, saya harus pakai celana tebal, dan ternyata saudara, waktu saya pakai kaos kaki itu naik pesawat itu 7 jam ke sana. Dan mestinya tuh jalan-jalan ya, cuman kan di dalam pesawat mana boleh jalan-jalan ya, duduk diam lah, duduk manis diikat ininya. Jadi saya tuh gak jalan-jalan, turun bengkak saudara, kakinya bengkak gimana, sampai anak cucu saya tuh bilang gini, Oma kita pergi yuk Oma, bisa nggak Ken, yang kalau pergi mobil Ken di sini, Oma turun. Iya Oma, ya Oma naik. Jadi kaki saya nih bengkak diangkat sama dia, ditaruh di mobilnya, lalu saya duduk ya baik banget sayang sama saya. Dia bilang, Oma duduk manis aja, ntar Ken cariin tempat persis di depan restorannya, Oma turun nanti bisa jalannya enak gitu kan. Sampai di sini saudara, kaki saya masih bengkak. Saya bilang, Tuhan tolong Tuhan, masa saya kakinya bengkak begini dan saya nggak bisa jalan. Ini kakinya, kalau saya ke BPJS kata dokter itu di foto ya Bu, barangkali ada apanya. Ternyata saudara, waktu di foto itu tidak ada apa-apa, cuman bengkaknya itu mungkin karena kaki saya ini pakai kaos kaki kenceng dan memang bekas kepentok ya, jadi bengkak di sebelah kiri yang bengkaknya, besar. Dan ternyata waktu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong. Dokter bilang, Ibu latihan olahraganya di air ya. Saya tuh kalau cenderung ke air bukannya apa-apa ya, dingin rasanya ya. Kalau mandi aja pakai air hangat, kalau ke kolam renang dinginnya bukan main. Saya bilang, aduh Tuhan tolong. Jadi saya bergerak di dalam nama Yesus. Saya gerakkan kaki kami berdua, Pak Lukas diangkat ke atas, ke bawah, diputar kakinya, turunin kakinya, naikin, turunin. Dan ternyata saya berkata kepada Tuhan, Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan ternyata Tuhan jamah sembuhkan. Kaki saya bengkaknya kempes saudara. Waktu ke dokter itu disuruh terapi, tapi di terapi itu saudara cuma seperti pakai alat listrik diangetin gitu ya. Tapi dalam keadaan 1 bulan masih belum ada perubahan. Jadi yang saya minta kepada Tuhan, Tuhan tolong. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya hamba Tuhan. Kaki ini perlu untuk kemana-mana, untuk jalan, untuk melayani Tuhan. Dan kami percaya Tuhan jamah sembuhkan. Dan Tuhan jamah sembuhkan. Jadi segala sesuatu mari kita bawa di hadapan Tuhan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil ya. Jadi Bapak Ibu mari kita baca lagi di dalam kita akan baca di dalam Roma pasal yang ke-8. Ya. Ya, kita baca ini. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah menjadi orang yang dekat kepada Tuhan, sehingga Tuhan itu memberikan apa yang dikatakan Allah turut bekerja. Jadi kalau Allah turut bekerja, kita tidak kerja sendiri saudara. Tuhan Allah turut bekerja. Dikatakan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apakah kita sudah sesuai dengan rencana Allah? Apakah kita masih belum sesuai dengan rencana Allah? Mari, kalau kita mau bangun iman kita, dewasa di dalam iman, marilah kita belajar taat dan setia. Kalau Yosua juga pernah berkata di dalam Yosua ya saudara, bisa buka coba
bukan di dalam Yosua. Nah ini, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Selanjutnya, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau kepada Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah saudara, beribadahlah kepada Tuhan. Setialah membaca firman Tuhan. Berdoalah ketika saudara mau meninggalkan rumah. Apapun yang saudara lakukan, bawa itu semua kepada Tuhan. Kami kalau berdoa sama Pak Bupati kami, kita angkat tangan. Tuhan, hari ini kami percaya Tuhan sudah membukakan jalan. Apa yang kami kerjakan, meskipun kami sudah nggak kerja ya saudara di rumah, tapi ada pekerjaan-pekerjaan yang kami harus bereskan. Dan kami percaya Tuhan beserta. Karena apa? Karena kami percaya kalau kami taat dan setia melakukan perintah Tuhan, seperti yang Yosua katakan, beribadahlah kepada Tuhan. Kepada Tuhan siapa? Kepada Tuhan Yesus, ya saudara. Mari saudara kita taat setia, lakukan perintah Tuhan dan lakukanlah apa yang kita mau doakan, doakanlah. Terutama doakan apa yang saudara mau doakan. Mungkin kalau di sini saya selalu menulis nama-nama jemaat yang saya harus doakan, dan saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong Tuhan, berkati Tuhan, sembuhkan penyakitnya, dan kami percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau saya disembuhkan, saudara itu juga disembuhkan. Saudara, kita yang berdoa, kita jadi saluran berkat, karena Tuhan itu memberkati dari kita, doa kita sampaikan, dan ternyata terjadi. Jadi itu akan terjadi. Tapi yang nomor satu adalah bersihkan hati kita. Jangan ada simpen kesel, jangan ada simpen benci. Simpanlah sukacita, damai sejahtera, Roh Kudus ada di hati. Itu yang membuat kita sehat. Itu yang membuat kita awet muda. Iya Pak, iya Bapak Ibu. Iya, ya. Jadi kita harus bersukacita di dalam Tuhan. Dan kita harus bawa itu di bawah kaki Tuhan. Katakan, Tuhan, saya percaya kuasa Tuhan dinyatakan dan kami terima berkat yang kami tidak pikirkan, Tuhan sediakan. Karena apa? Kita mau bertambah-tambah setia, iman kita bertambah lagi. Saudara, kalau Daud sudah ditolong Tuhan, Bapak Ibu di sini ditolong Tuhan. Amin, saudara. Beri kemuliaan kepada Tuhan dan kita akan naikkan kemudian. Saya minta pemusik untuk naik ke depan dan lagunya. Ya, kalau sistem tolong lagunya di. Bukan sosis ya. Sudah, mari kita puji Dia yang kekal dan bersyukur padanya. Ya, ayo, song leader singkat bantu. Bangkit ya, saudara, kita nyanyi. Boleh goyang-goyang dikit. Ayo, kita bangkit berdiri. Kita puji Dia yang kekal dan bersyukur padanya.
baik, yang sanggup menolong kami, yang sanggup menambahkan iman percaya kami untuk kami taat setia kepada Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Kami bangun pagi, kami tidak cari handphone dulu, kami memuliakan Tuhan, memuji nama Tuhan. Kami belajar taat Tuhan, sehingga doa kami yang kami panjatkan Engkau dengar. Yang kami tidak pikirkan, Engkau sediakan. Glory, kira lama sangkala marah. Kira lama si, kira lama ya lama si, kira lama ya lama sangkala marah. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kalau Daud sudah ditolong, dan kami juga semuanya Tuhan, anak-anakku yang taat setia kepadamu tidak ditinggalkan. Kami diberi kemenangan, kami diberi kebebasan, kami diberi kesembuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara Tuhan. Biarlah Roh Kudus tetap ada di hati kami, di pikiran kami, di dalam roh jiwa kami. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Ajarkan kami taat setia melakukan firman-Mu Tuhan. Ajarkan Tuhan. Dan kami ingin iman kami bertambah maju dan bertambah-tambah di dalam Engkau. Meskipun keadaan kami dan kami mungkin menghadapi kekurangan, tapi Engkau yang menambahkan, mencukupkan segala sesuatu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Yang percaya dan diberkati katakan amin. Amin. Kalau silakan Bapak Ibu serahkan kepada yang umum. Shalom saudara, Tuhan berkati. Pada sore hari ini kita belajar dalam untuk dewasa dalam iman ya. Bahwa kita dewasa kita dengan Yesus Kristus juga. Terima kasih untuk namanya Bapak Ibu Gembala Senior, Ibu Pendeta Mata Iskandar sebagai firman Tuhan. Tuhan berkati. Kita juga mempersiapkan kita bersemoga untuk persembahan dan berdoa. Hari ini kita juga mengumpulkan untuk amplop Natal saudara ya. Kita akan berdoa saudara sebelum menyampaikan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan atas firman-Mu kita yang mengajar kami untuk selalu mengasihi Engkau, tetap setia dan taat kepada-Mu, karena Engkau sajalah penolong kami. Tiada Allah selain Engkau Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman mereka, berkati keluarga besarnya juga, berkati anak-Mu yang akan menjalankan tugas persembahan, dan juga berkati kami yang saat ini memberikan persembahan ini. Biarkan Engkau berkati kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami minta syukur dan berdoa kepada-Mu. Haleluya. Amin. Kita
banyak yang hari ini yang berbahagia ya. Ada saudara Mario, ada saudari Maria, ada saudari Rahayu, saudari Silsa, dan saudari Aulia. Yuk saudara kita mau sambut bersama-sama. Ada 5 ya pemerhati hari ini ya. Yuk kita sambut bersama-sama ya. Boleh bagi berdiri ya, karena hari ini cukup banyak ya. Silakan boleh bagi berdiri. Kita mau sambut di jiwa baru. Ya, 1, 2, 3. Selamat datang bersama hatiku. Selamat datang bersama hatiku. Selamat datang bersama hatiku. Selamat datang, selamat beribadah bersama di tempat ini. Untuk ibadah umum diadakan 2 kali di jam 8 pagi dan jam 4 sore. Ibadah sekolah minggu jam setengah 10, ibadah di jam 11. Dan untuk Rabu ini tanggal 22 Oktober kita ada ibadah dewasa muda jam 7 malam yang akan dilayani oleh Bapak Gembala. Dan juga kami mengajak saudara untuk bisa hadir bersama-sama di hari Sabtu kita doa pagi jam 8 pagi di tempat ini. Dan juga bagi saudara yang berulang tahun di bulan Oktober, minggu depan datang ya, kita akan merayakan bersama di minggu depan untuk bagi jemaat yang berulang tahun di bulan Oktober. Dan juga bagi saudara yang belum menerima baptisan air dan rindu untuk menerima baptisan air, bisa mendaftar kepada saya. Dan juga kami informasikan kalau gereja telah menyalurkan bantuan kepada Ibu Yulia Nurmala yang terkena musibah kebakaran di saudara pada akhir minggu terakhir di bulan September yang lalu, tanggal 28 September. Minggu terakhir itu rumahnya habis terkena musibah kebakaran dan gereja sudah menyalurkan dana yang cukup sekian. Kami ada sama gereja juga mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh jemaat dan juga saudara-saudara yang lainnya juga yang sudah partisipasi memberikan dukungan di dalam dana-dana itu ya. Saudara kiranya Tuhan yang membalas setiap kebaikan saudara, Tuhan Yesus memberkati. Dan juga dari keluarga Ibu Yulia dan Pak Tami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat, kepada gereja atas dukungannya kepada mereka. Dan saudara, memang kita sudah menyalurkan, tetapi jika memang saudara masih ada yang ingin rindu memberi, entah dalam bentuk dana atau hal-hal yang lainnya, itu tetap gereja masih terbuka untuk menerima bantuan dari saudara yang nanti akan tetap kita salurkan. Dan juga saudara-saudara, kami informasikan kalau nanti kita Natalan juga tanggal 25 Desember ya saudara, jam 4 sore di tempat ini. Jadi bagi saudara-saudara yang rindu untuk mendukung memberikan dana Natal, bisa memasukkannya ke dalam amplop Natal, atau juga ingin memberikannya secara transfer bank ke rekening gereja, silakan. Nanti kalian saudara berikan keterangan atau berikan kode di akhirnya angka 25 gitu saudara, atau tinggal konfirmasi juga kepada kami pihak gereja. Terus memberkati. Dan juga saudara, nanti kita juga mau bawa di dalam doa untuk beberapa nama ya saudara. Salah satunya juga saudari Michelle ya, yang sedang ada isu yang mungkin akan mengadakan tindakan medis. Makanya hari ini Michelle nggak bisa WL karena ada gangguan gigi itu. Kita tunggu dalam doa semua proses masalah gigi fungsinya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Selamat dari kamu semua. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Sebentar akan kita akhir ibadah pada sore hari ini. Selamat gereja, kami mengucapkan terima kasih buat pelayanan Bapak senior kami, Tuhan Yesus memberkati. Dan juga terima kasih buat setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati dan damai sejahtera. Haleluya. Kita puji, bless the Lord, oh my soul. Ketika kita bacakan sama-sama Mazmur 91. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Kita baca sama-sama Mazmur 91.
Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepatnya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya Dialah perisai dari keluargamu. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gua, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 10.000 orang di sisimu dan 10.000 di sebelah kanan, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat balasan pada orang-orang fasik. Sebab Tuhan Dia tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan dekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menahan engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular gedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab Ia mengenal namaku. Bila Ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai Dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kenyangkan Dia, dan akan aku perlihatkan kepadanya keselamatan dari Allah. Terima kasih Tuhan, di akhir ibadah ini kami sangat percaya bahwa Tuhan menyertai kami. Dari awal kami datang ke tempat ini dengan tubuh yang sehat, kami akan pulang dengan tubuh yang sehat dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang dalam kelimpahan-Mu, dan kami pulang di dalam sorak-sorai kemenangan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Tuhan juga memberkati kami sekalian yang hadir di ibadah raya kedua ini. Tuhan memberkati kami, Tuhan menjagai dan menaungi kami. Hamba-Hamba-Mu yang telah melayani buruk juga di dalam keberkatan Tuhan. Khususnya Ibu Gembala Senior kami, Ibu Pendeta Marta Iskandar. Tuhan memberkati hidupnya. Tuhan juga memberkati suaminya Bapak Gembala Senior kami, juga anak-anak, menantu dan cucu-cucunya dimanapun mereka berada, dan juga rencana pernikahan dari cucunya yang kasih Tuhan, Naya dan Rakel, juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Semua acara berjalan baik. Yang terpenting adalah keluarga ini boleh takut akan Tuhan dan menerima segala keberkatan daripada. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Pada sore hari sebelum kami pulang ke tempat kami masing-masing, kami juga bawa jiwa-jiwa yang baru datang ke tempat ini. Mereka dalam keberkatan Tuhan. Mereka Tuhan jawab doa-doanya, dan mereka dalam penghiburan dan kekuatan di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan menaungi hidup mereka, dan kami sekali tidak ditinggalkan. Pada saat sore hari kami sangat percaya Tuhan memberkati para pria di tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Para wanita juga dalam keberkatan-Mu, lansia dalam anugerah Tuhan, anak-anak dalam kasih sayang-Mu. Dan kami juga berdoa buat mereka yang masih lajang, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat orang tua tunggal, mereka di dalam kekuatannya Tuhan, mereka yang yatim piatu tidak ditinggalkan. Dan kami berdoa juga buat janda, buat budak. Dan kami percaya mereka di dalam penghiburan di dalam Tuhan tidak ditinggalkan kami sekalian. Bapa di dalam surga, sebelum kami pulang, kami topang nama-nama ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka diberi kekuatan, mereka diberi kesehatan, dan mereka diberi pertolongan. Kami sertakan dalam doa kami untuk Bapak Komi Atmaja. Tuhan sehatkan, Tuhan kuatkan, dan kami percaya Tuhan menjamah hidupnya. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong dia, istri dan anaknya, pasca operasinya Tuhan, semua boleh berjalan baik, semua boleh berjalan dengan sesuai rencana Tuhan. Juga buat Ibu Lian, doa kami sertakan dalam doa kami. Pak Sebastian Wanji, Bu Nurmiati juga Tuhan, Pak Samuel Wiratman, juga untuk Michelle yang ada masalah dari bungsunya. Kami juga berdoa buat Roysia, kami juga berdoa buat Pak Tarmin, juga Bu Julian Rumala, yang mereka segera akan membangun rumah mereka kembali setelah bencana kebakaran. Dan kami juga berdoa buat orang-orang yang tertimpa bencana kebakaran Tuhan di daerah Angga Besar sana. Tuhan yang menyertai, diberikan kepastian, diberikan kekuatan, diberikan penghiburan, diberikan hikmat, dan segala sesuatu yang baik.
Bapak, pada sore hari ini juga kami bawa setiap persembahan yang kami bawa ke hadapan Tuhan. Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, semuanya berasal daripada Tuhan dan Tuhan yang memberkati. Rencana Natal kami juga kami sertakan ke dalam tangan Tuhan. Rencana baptisan air juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami juga bawa nama-nama daripada staf gembala yang pernah sama-sama melayani Tuhan. Mereka juga di dalam kekuatan anugerah rahmat Tuhan. Kami memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami juga serahkan untuk keluarga besar Ibu Sueng yang juga kami melaksanakan pernikahan untuk anaknya, juga keluarga besar dari Paulus yang Jaya bersama dengan besannya. Semua Tuhan sertai, Tuhan cukupi, dan yang terlebih penting adalah keluarga-keluarga yang terbentuk adalah keluarga-keluarga yang mengasihi Tuhan, menerima rahmat daripada Tuhan. Tuhan pasti campur tangan, Tuhan pasti melakukan sesuatu yang baik atas kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kalau sebentar kami kembali ke tempat kami masing-masing, kami dalam naungan, kami dalam rahmat Tuhan tidak ditinggalkan. Kami percaya kami diberkati, apa yang kami rintis boleh berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kami rindukan, doa kami boleh terjawab, dan Tuhan akan buka jalan, buka pintu berkat Tuhan. Semua pintu terbuka dalam nama Tuhan Yesus, dan Tuhan juga akan mempertemukan kami kepada orang-orang yang murah hati, supaya kami pun boleh menjadi saluran berkat bagi hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kalau kami mau pulang, kami dalam perlindungan-Mu, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari kecelakaan, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari sakit penyakit, dijauhkan dari virus-virus. Kami percaya Tuhan menaungi kami dan melindungi kami. Mari jemaat Tuhan yang kekasih, pagi berdiri, angkat tanganmu, arahkan hatimu, dan terima berkat daripada Tuhan. Yang percaya dan yakin kami terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini untuk tetap ada di hadapan-Mu sampai selama-lamanya. Sebab apa yang Kau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima berkat yang penuh yang utuh daripada Allah Bapa, kasih karunia dan keselamatan Tuhan Yesus Kristus, naungan dari Roh yang Maha Kudus membuat kami semakin mengerti akan rencana Tuhan. Kami terima berkat ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat sore. Pulang, Tuhan Yesus memberkati. Amin.